Hai gengs, balik lagi di channel MW Movie. Minsai bakal nyeritain alur film yang berjudul The Pride Legend of Cornactus. Tapi Minsai ingatkan kembali ya geng untuk kasih subscribe-nya di channel ini. Dan yang sudah subscribe Minsai ucapin terima kasih banyak. Di awal film, kita diperlihatkan ada dua orang yang bersenjata menelusuri gua. Dan dalam gua tersebut ada berbagai macam alat praktek kimia, semacam laboratorium lah geng. Mereka terus menelusuri dan mencari sesuatu yang berharga dalam gua itu. Salah satu orang yang sedang akan menyalakan rokok, perhatiannya teralihkan. Dia menelusuri bayangan di depannya untuk mencari tahu. Dia kembali pada temannya dan mengatakan ada hal aneh barusan yang dia lihat. Namun temannya bilang untuk tetap memperhatikan sekeliling. Si teman menunjukkan hasil penelitian Cornactus di atas meja bahan kimia itu. Tak menunggu waktu lama, monster hewan itu muncul dan memakan teman pimpinan. Pimpinan yang mengetahui itu berusaha lari dari gua sambil terus menembaki monster. Belum sempat keluar, monster pun memakannya juga. Dan film pun dimulai. Ada beberapa pasukan tentara, mereka lagi ngobrol dan bersenda gurau, hingga sang kapten menghampiri para pasukan dan mengajak pasukan untuk berangkat. Para pasukan itu berjalan menyusuri padang pasir yang panas. Di perkampungan Afghanistan, ada iring-iringan mobil dengan awak yang bersenjata lengkap. Saat melintas, perhatian mereka teralihkan oleh pendorong gerobak yang memukul temannya. Namun itu cuma kamuflase. Di balik baju itu, ada dua orang kekar bersenjata lengkap dan bersiap menembaki semua isi mobil. Belum sempat menembaki, dua orang ini malah kebingungan ngadepi pasukan bersenjata lengkap yang turun dari mobil. Bantuan dua orang ini pun datang. Mobil militer dengan kekuatan senjata lebih besar dari kelompok penduduk Afghanistan. Baku tembak pun terjadi. Dua kelompok ini saling serang dan saling tembak. Kelompok orang asing mampu mengalahkan penduduk Afghanistan. Para tentara yang berjalan di atas gurun mendengar tembakan dan langsung memasang posisi bersiap. Kelompok orang asing menjangkau mobil yang dibawa oleh kelompok penduduk Afghanistan. Mereka memeriksa peti yang ada di mobil. Para tentara militer kecapean berjalan dan mereka memutuskan untuk istirahat. Setelah berbincang, letnan militer itu menyerukan berangkat lagi pada semua pasukan. Pasukan militer telah sampai di pemukiman penduduk Afghanistan. Pasukan militer segera mengecek kondisi pemukiman itu. Saat menggerebek satu rumah, pasukan militer ini malah diserang. Satu anggota pasukan tertembak, dan yang lainnya baku tembak dengan musuh yang bersembunyi. Pasukan militer kewalahan menghadapi musuh. Letnan memerintahkan anggotanya untuk mundur, namun mereka terus ditembaki. Pasukan militer pun banyak yang tumbang, hingga pasukan yang tersisa berlindung masuk di dalam gua. Di dalam gua pun mereka masih dibom. Anggota militer yang tersisa segera bangun dari luka karena bom. Kemudian muncullah dua anggota kelompok asing mengagetkan pasukan militer. Ada anggota pasukan militer yang keadaannya kritis, dan pria dari kelompok asing mencoba menyelamatkannya. Anggota yang kritis pun mampu bernafas dan melewati masa kritisnya. Pria anggota kelompok asing meminta penjelasan kenapa para pasukan militer bisa menjangkau gua persembunyian kelompoknya. Sebelumnya di hari itu, kelompok orang asing bersusah payah memasukkan peti hasil jarahan dari kelompok Afghanistan. Dan dua anggota itu menunggu anggota yang lainnya datang menjemput dengan membawa helikopter. Malah jalan masuk gua rusak akibat bom yang nyerang pasukan militer. Dua orang dari kelompok asing ini menggerutu para pasukan militer. Pasti hari itu pertama kalinya bagi pasukan militer beraksi dalam perang dan berbaku tembak. Pria asing ini menekankan pada para pasukan untuk bersiap-siap, karena mereka akan berjalan bermil-mil untuk mencari jalan gua yang lain, karena pintu masuknya telah runtuh. Salah seorang pasukan militer bertanya, siapa sebenarnya mereka? Orang asing ini pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah Tiger, dan temannya yang berbadan kekar dan hitam adalah Red. Wanita satu-satunya dalam pasukan itu bertanya, apakah mereka berdua militer? Dan mereka menjawab, itu rahasia. Saat ditanya apa tujuan mereka malah bercanda jawabnya dengan bilang liburan, tapi liburannya tak seindah yang berada di brosur. Saat tentara perempuan itu bertanya tentang apa isi dari peti, malah Tiger bertanya nama tentara perempuan itu. Dia menjawab, dia adalah Corporal Lake,
tentara lain menimpali pembicaraan dengan mengatakan mereka adalah pengedar narkoba. Tiger bilang jika mereka pengedar narkoba, maka para pasukan itu sudah mati ditembaki. Tiger menyerukan agar para pasukan berhenti untuk menginterogasinya. Sang letnan membantah setiap omongan Tiger. Tiger menyebut nama letnan itu sebagai Griffin. Tiger menantangnya. Dalam pertanyaan Tiger, memang Griffin bisa menemukan jalan keluar dari gua itu. Dan Tiger bertanya pada yang lainnya juga, memang ada yang tahu? Semua pun menggelengkan kepala. Tiger dengan yakin menyebutkan bahwa hanya dirinya lah yang tahu jalan untuk keluar dari gua itu. Dan Tiger menyebutkan dirinya sebagai bos. Semua protes terhadap Tiger yang menjadi bos pasukan. Griffin enggan ikuti Tiger hingga Tiger mengayunkan pistol ke arahnya. Anak buah Griffin pun menentang Tiger dan Red dengan pistol mereka masing-masing. Semua protes karena menginginkan Griffin lah yang memimpin. Tiger dengan pasti seakan-akan mau nembak Griffin dan bilang semua keras kepala demi mendukung Griffin menjadi seorang pemimpin. Namun Griffin nyerah dengan keras kepalanya. Dia mengikuti perintah dari Tiger. Mereka semua pun bersiap-siap di bawah perintah dari Tiger. Pasukan militer pun masih menggerutu satu dengan yang lainnya. Kenapa mereka harus menghadapi keadaan seperti itu? Tiger menyerukan untuk membekali diri pasukan dengan senjata lengkap, karena mereka semua tak akan kembali ke dalam tempat itu. Pasukan militer pun segera memilih semua senjata. Mereka tergagum-gagum dengan semua senjata yang dimiliki Tiger dan Red. Tiger kembali menyuruhkan untuk pasukan bergerak cepat dalam memilih senjata. Tiger menjelaskan pada para pasukan militer bahwa gua yang akan mereka telusuri sangatlah berbahaya. Dia juga jelasin kemungkinan yang akan dihadapi seperti takut sempit, serangan panik, dan halusinasi. Bahkan, Tiger juga menjelaskan tentang struktur jalan pasukan dalam gua. Jika semua pasukan mengikuti kata Tiger dan Red, maka mereka akan selamat dan dapat melihat matahari lagi. Mereka juga mengajukan pertanyaan ke Tiger, berapa lama mereka bisa keluar dari gua. Tiger dengan pasti menjawab, itu akan berjalan 3-4 jam. Kenyataan mengejutkan. Sebenarnya, Tiger juga tak tahu pasti jalan keluar dan berapa lama mereka harus menemukan jalan keluar. Dari pertanyaan Red ke Tiger, intinya mereka mencari tahu bersama-sama jalan keluar itu. Pasukan pun bergerak, dan Red dengan keraguannya hanya bisa menghela napas panjang. Mereka menyusuri lorong gua, menggunakan senter di pistolnya. Sulfin dan Dominguez di barisan depan. Griffin dan Lake menyusuri gua sambil menganalisis terjadinya gua tersebut. Gua tersebut sengaja digali oleh penduduk Afghanistan. Selama terjadinya perang dengan Uni Soviet, Griffin terus menceritakan asal terbentuknya gua tersebut pada Lake. Red dan Tiger masih terus adu argumen. Red tak setuju dengan sikap Tiger yang sok tahu tentang menemukan jalan keluar. Karena kelompok Red dan Tiger merencanakan perampokan itu sudah sejak lama, Tiger meyakinkan Red bahwa 3 langkah yang harus dilakukannya. Yang pertama, mereka harus keluar dari gua yang sudah dikutuk oleh para dewa itu. Yang kedua, dijawab Tiger dengan celetukan bahwa dia akan kasih tahu Red kalau udah bisa nemuin jalan keluar, dan itu ngebuat Red bete. Dan langkah 3 pastinya lah ya peti-peti hasil jarahan. Mereka semua masih terus menyusuri jalan gua. Tiba-tiba, Sulfin menemukan sesuatu yang aneh dan bergerak di sekitarnya. Itu adalah laba-laba. Laba-laba itu berada di pundak Sulfin, dan dia berteriak ketakutan. Tiger datang mukul laba-laba itu, dan Red langsung menancapkan pisau ngebunuh laba-laba. Sulfin bertingkah aneh. Saat Tiger memeriksa Sulfin dan tak terjadi apa-apa, Tiger menyerukan untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, Tiger bilang untuk beristirahat. Namun Sulfin protes, kenapa harus istirahat di tempat yang banyak laba-labanya? Mereka tak mendengar keluhan dari Sulfin. Mereka mengobrol. Bahkan, teman-teman Sulfin mengejek tentang rasa gigitan laba-laba itu. Tiger duduk bersama pasukan dan mengobrol.
Bahkan dirinya jelasin kalau dirinya dulu sama posisinya dengan para pasukan militer itu. Tiger bercerita panjang lebar tentang pengalamannya sambil makan sebuah apel. Dalam istirahat dan obrolan mereka, ternyata dari kejauhan mereka sedang diintai oleh sesuatu. Makhluk itu bahkan mengambil sisa apel yang dimakan Tiger. Pasukan melanjutkan penyisiran jalan di gua itu. Lake dan Griffin menemukan tulang belulang manusia, disusul dengan yang lainnya untuk melihat tulang belulang itu. Dari analisa mereka, bekas jasad manusia itu mati karena ada sesuatu yang menyerangnya. Pasukan juga menemukan lagi satu tulang belulang manusia. Mereka terus menganalisa dan menebak apa yang menyerang kedua bekas jasad manusia itu. Sulfin berbicara, protes ke Tiger dan Red bahwa posisi mereka terancam dan sudah terjebak di gua. Ada monster laba-laba yang ngintai mereka. Tiger menjelaskan bahwa sekarang mereka tidak tahu hewan yang menyerang kedua jasad manusia itu masih ada atau sudah musnah. Perhatian debat Sulfin dan Tiger teralihkan karena Chen menemukan tempat yang berisi bahan-bahan praktek kimia. Mereka langsung nebak itu semacam laboratorium rahasia. Tiger menemukan genset. Dia mengkode Red untuk menyalakannya. Sementara yang lain menganalisa laboratorium itu, Sulfin terus bercanda hingga dia ngebuka tutup dari sebuah tabung yang ada di sana. Tabung itu mengeluarkan bau yang sangat tak enak. Lake pun mengeluarkan pendapatnya. Jika menempatkan laboratorium sejauh itu harusnya berada di 2 pintu, karena sebagai aliran bau ke udara. Tiger membagi lagi timnya untuk menambah kecepatan menemukan jalan keluar. Red dan Tiger jalan paling duluan, diikuti oleh Griffin dan Dominic West. Pine dan Chen mengikuti jejaknya di depan. Red dengan bingung mengikuti Tiger. Dalam jalannya, Tiger bilang ke Red bahwa perkataan Lake benar. Mereka tak akan menempatkan laboratorium sejauh itu jika tak ada pintu masuk lain sebagai penyebar udara. Dan itulah peluang mereka untuk keluar dari gua. Sementara Griffin menemukan ada sesuatu yang bergerak, dia mengikutinya, namun Lake memanggilnya kembali ke formasi kelompok. Mereka terus berjalan dan mengobrol dalam menyusuri gua. Hingga di mana Pen sedang mengikuti sesuatu yang aneh di depannya. Saat Pen kembali ke temannya, dia malah diserang makhluk aneh dan membawanya dalam kegelapan. Chen terus berteriak memanggil Pen, namun tak menemukannya. Tiger, Red, dan Griffin menyusuri gua untuk mencari Pen. Namun kenyataannya, mereka menemui banyak darah dan pistol Pen. Sulfin mulai berhalusinasi jika dirinya menemukan jalan keluar. Semua teman Sulfin menenangkannya untuk berhenti berhalusinasi. Lake pun dengan terpaksa menunjuk Sulfin agar berhenti dari hayalannya. Sulfin sadar meski dalam keadaan mengigau. Kini Sulfin berhayal banyak perempuan cantik dan seksi di depannya. Tiger datang untuk menyadarkan Sulfin. Tiger juga mengatakan bahwa tak bisa menemukan Pen. Namun Chen berteriak protes tidak percaya apa yang terjadi karena mereka tak dapat menemukan jasadnya Pen. Maka Pen masih hidup. Meski Red dan Tiger mengatakan bahwa Pen diserang makhluk yang besar, namun Chen tetap berteriak meminta kembali mengecek lokasi. Griffin mohon ke Tiger untuk kembali dan dia pun mengiyakannya. Tapi dengan marah Tiger bilang, jangan harapkan kabar baik. Saat akan pergi ke lokasi, Sulfin, Griffin, dan Dominic West malah berhalusinasi karena bau tabung yang mereka cium di ruangan laboratorium. Karena pengaruh cairan pada tabung yang mereka cium, beberapa prajurit hilang kesadaran. Tiger menyuruhkan untuk Lake menjaga Griffin, Dominic West, dan Chen mengawal Sulfin. Dan Tiger berharap semoga cepat berlalu. Dia memutuskan untuk beristirahat dulu. Dominic West menyuruh Sulfin untuk mengantarnya kencing, namun Sulfin menolaknya. Keduanya pun adu argumen. Dominic West meninggalkan Sulfin karena saat Dominic West duduk, Sulfin mengencinginya. Tiger dan Red sedang berbicara ngebahas jika semuanya berhalusinasi, maka akan berbahaya. Red mengatakan bahwa Vega tak mau masuk gua. Bahkan Vega bilang ada beberapa setan dan hewan buas tinggal di dalam gua, dan penduduk setempat menyebutnya dengan Carnoctus. Awalnya Red tak percaya dengan omongan Vega. Namun, setelah Red menyaksikan jejak itu, Red percaya.
Saat akan lanjutkan debat, tiba-tiba Chen berteriak. Dia menemukan kuburan, bahkan hamparan tulang-tulang. Tiger menyerukan pasukan untuk tetap bersama-sama. Tiger dan Red menganalisa tentang tempat itu, bahwa ada sesuatu yang besar menyerang manusia-manusia yang sudah menjadi tulang belulang. Tiger menemukan potongan taring yang begitu tajam dan besar. Chen sendirian meninggalkan kelompok, terus menyusuri gua untuk mencari Pen. Chen terus mengendap di jalanan gua. Saat Chen mendengar orang minta tolong, Chen menghampirinya. Itu adalah Pen yang sudah terluka. Pen bilang ada hewan besar yang menangkapnya. Saat Chen berbalik untuk berjaga-jaga, ternyata Pen sudah tak ada di sana. Chen terus berteriak mencari Pen. Chen juga terus menelusuri jalan di gua itu. Setan itu muncul dan menyerang Chen. Tiger dan Red menyusuri gua untuk mencari Chen, dan mereka menemukan setan yang sedang memakan tubuh Chen. Semua shock dengan keadaan Chen. Pasukan berkata bahwa jalan terbaik adalah lari, namun Tiger menyangkalnya. Jika mereka lari, itu keuntungan dari setan monster yang memburu mereka. Tiger menyarankan untuk memasang jebakan dan menangkap setan monster dan membunuhnya. Sulfin tak setuju dengan Tiger. Dia terus menyerukan untuk lari, namun Tiger tetap dengan teorinya memasang jebakan. Bahkan Tiger akan memakai jasad Chen sebagai umpan jebakan dengan memasang bom di tubuh Chen, dan setelah itu akan meledak bersama jasad Chen. Sulfin tak setuju dengan Tiger, bahkan dia akan menembak Tiger. Light dan Griffin mencoba menenangkannya dan berkata bahwa mereka semua dalam keadaan ketakutan. Perkataan Griffin sedikit demi sedikit membuat Sulfin luluh. Saat Tiger akan meletakkan bom pada tubuh Chen, kini giliran Griffin yang tak terima dan akan menembak Tiger. Light dengan berteriak menghentikan kejadian itu. Dia berkata untuk memakai cara yang disebutkan Light. Tiger berdiri dengan kecewa. Dia menghampiri Griffin sambil berkata jika Griffin akan belajar. Kadang semua tidak melakukan yang ingin dilakukannya, tapi tentang melakukan apa yang perlu dilakukan. Tiger dan Red terpaksa mengikuti rencana Light dan pasukan lainnya. Dalam misi itu, Tiger berkata pada dirinya sendiri bahwa rencana kelompoknya begitu sederhana, curi peti, simpan di gua, dan terbang keluar bersama helikopter. Tapi dari semua gua yang ada di dunia, kelompoknya harus memilih gua di Afghanistan yang ada setan monsternya. Red bilang ke Tiger, apa ini akan berhasil? Tiger hanya menggelengkan kepala saat semua sedang sibuk mengintai. Dominguez sedang berhalusinasi bahwa dekat jasad Chen ada anaknya sedang bermain. Sulfin mencoba menyadarkan Dominguez. Light dan Griffin memusatkan perhatian mereka ke Sulfin dan Dominguez. Sulfin terus mencoba menyadarkan Dominguez yang sedang bicara dengan bayangan anaknya. Setan monster tiba-tiba muncul. Mereka semua menembaknya. Sulfin berlari karena ketakutan. Setan monster yang tak mempan akan tembakan mengejar Sulfin. Kemudian setan monster itu memakan Sulfin dengan beringas. Tiger dan Red terus mencari setan monster dengan meninggalkan Leg yang sedang terluka. Leg bilang, bukankah Tiger sudah memperingatkannya? Red mengajak Tiger untuk bergerak. Dominguez juga terluka sangat parah karena serangan setan monster. Di pangkuan Griffin, Dominguez mencoba untuk bertahan. Dominguez berhalusinasi dalam sakitnya dan mati di pangkuan Griffin. Tiger dan Red terus mengintai mencari monster setan, namun mereka berdua malah diserang. Dari rasa sakit serangan setan monster, Tiger dan Red mencoba bangkit sambil terus menelusuri dan mencari setan monster untuk dilumpuhkan. Namun dalam pencarian itu, Red diserang hingga tewas. Tiger yang melihat itu langsung mengencarkan tembakan ke arah setan monster. Setan monster menghilang, meninggalkan jasad Red. Tiger menghampiri jasad Red. Dalam kesedihan dan kemarahannya karena Red tewas, Tiger berteriak dan setan pun muncul menghampiri Tiger. Tiger diangkat dan dicekik. Dengan sisa tenaganya yang dimiliki Tiger, dia mencoba meraih pisau yang ada di badannya dan menyerang monster. Namun monster itu menghilang saat Tiger akan menyerangnya lagi. Tiger terus memasang sikap siaga untuk hadapi setan monster. Malah setan monsternya ngajak main peta umpet nih geng. Tiger menyalakan obornya sambil memegang pisau seakan siap kapan saja menancapkannya pada setan monster. Setan monster datang pas di belakang Tiger.
Griffin menghampiri Lek. Saat akan menolong mengobati luka Lek, Griffin dikejutkan suara setan monster. Saat akan menembak, ternyata yang keluar dari lorong jalan gua adalah Tiger yang sedang terengah-engah. Griffin menghampiri Tiger, dan dia ngebantu Tiger untuk ngobatin bahunya. Saat Tiger bertanya pada Griffin mana yang lainnya, Griffin hanya bisa menggelengkan kepala pada Tiger. Kini Griffin tanya di mana Red, apakah Tiger juga mampu membunuh seorang monster itu? Tiger menjawab Griffin dengan penuh rasa emosi bahwa dia memasang jebakan bom dengan darah dan jasad Gret, dan itu meledak. Bahkan dengan emosi dan terengah-engah, Tiger menjelaskan isi dari peti yang dijarahnya. Griffin mencoba meyakinkan Tiger bahwa dirinya sedang shock. Namun, Tiger mengelak kalau dirinya shock. Tiger menyerahkan kertas pada Griffin untuk mengambil peti-peti jarahannya jika Griffin berhasil keluar. Dengan berteriak, Tiger menyuruh Griffin berjanji pada dirinya untuk mengambil peti-peti itu. Griffin membantu Lek untuk berjalan. Mereka bahkan mempercepat langkahnya. Sementara, Tiger kembali mencari monster setan. Dengan luka dan nafas yang terengah-engah, Tiger menyusuri lorong gua. Griffin dan Lek mampu menjangkau generator, dan itu mampu menghidupkan lampu di sekitaran gua. Griffin dan Lek bahagia. Dia berteriak agar Tiger mengikutinya untuk bergerak keluar. Karena gua sudah terang jalannya, Griffin dan Lek melihat jalan cahaya. Namun, sebelum Griffin dan Lek menjangkau keluar, lampu sudah padam. Tiger meneriaki dua orang itu untuk tetap bergerak, tak memperdulikannya. Griffin dan Lek semakin jalan cepat menuju pintu keluar. Tiger menyalakan obornya, dan di depannya sudah ada setan monster. Tiger menyerukan ke setan monster, kenapa tidak mati saja? Tiger menantang setan monster dengan menghidupkan banyak obor. Setan monster marah dan menghampiri Tiger. Mereka pun saling lawan dengan sengit. Tiger terserang oleh cakaran setan monster beberapa kali, hingga Tiger pun terjatuh. Tiger pun bersiap untuk dimakan setan monster, namun Griffin kembali dan menembaki setan monster. Tiger berteriak pada Griffin untuk menembak ransel yang berisi bom, dan ransel itu pun meledak. Griffin sadar dari pingsan karena bom. Dia sempoyongan melihat sekelilingnya. Kemudian Griffin keluar gua dengan tertatih-tatih. Dia menghampiri Lek yang tergeletak dan mengingat kata-kata Tiger tentang isi peti itu. Dia ngebuka kertas pemberian Tiger dan mengetahui isi peti yang berisikan sejumlah uang. Griffin langsung menggeletakkan tubuhnya di pasir. Dalam gua, Tiger sadar dari pingsannya. Dia meraih pisau dan akan ngebunuh setan monster yang masih bernafas di sebelahnya. Saat Tiger memperhatikan setan monster, dia kaget. Monster bangun. Tiger pun refleks dan berhasil menancapkan pisaunya. Tiger mendengar banyak suara setan monster. Dia pun tercengang. Hah, ada lagi? Film pun berakhir. Tapi di akhir film, diceritakan Vega pun kembali bersama teman-temannya menaiki helikopter. Dia mengingat tentang Tiger dan Gret. Vega pun menjawab kalau mereka pasti sudah mati dimakan oleh setan Carnoctus.